Nah, pada video pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami pengertian, tujuan, terus manfaat, dan dapat membandingkan teks laporan dengan teks yang lainnya. Nah, untuk berbicara mengenai informasi sudah menjadi kebutuhan kita dari dulu hingga saat ini. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu dipenuhi dengan berbagai informasi dari berbagai sumber, baik itu dari media televisi, radio, surat kabar, ataupun internet dan buku pelajaran. Nah, informasi juga sudah berkembang dan tersebar luas. Oleh karena itu, kemampuan membuat teks laporan dan memahami teks laporan itu penting untuk kalian pelajari. Nah, pada bab ini, kalian akan diberikan penjelasan dan contoh agar mampu menyusun laporan percobaan. Nah, sebelum kalian menyusun teks laporan percobaan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuannya terlebih dahulu, serta kalian akan belajar membandingkan teks laporan dengan teks yang lainnya. Pada kelas 7, kalian pun sudah mempelajari tentang teks laporan. Nah, untuk mengingat kembali atau sebagai pengingat kembali, saya akan menjelaskan kembali pengertian teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Teks laporan ini biasanya bersifat umum atau informatif. Untuk informasi yang disampaikan pada teks laporan ini, itu merupakan hasil dari observasi dan analisis. Misalnya, laporan yang berisi tentang makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, bisa juga benda mati seperti sepeda. Nah, selanjutnya yaitu tentang teks deskripsi. Deskripsi adalah sebuah teks di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, untuk teks deskripsi ini biasanya bersifat khusus atau membahas secara khusus objek yang akan ditulis. Jadi perbedaan teks laporan dengan deskripsi itu, kalau teks laporan itu membahas secara umum, sedangkan deskripsi itu secara khusus sesuai dengan objek yang akan ditulisnya. Jadi, kalian nanti jangan sampai salah untuk menentukan perbedaan dari kedua teks tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan mengenai proses sebab dan akibat sesuatu kejadian-kejadian ilmu pengetahuan, sosial budaya, serta alam, terus kejadian yang lainnya yang bisa terjadi. Nah, untuk teks eksplanasi biasanya ditandai dengan proses adanya sebab dan akibat. Sebab terjadinya sesuatu dan akibat setelah melakukan sesuatu, seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang teks laporan, terus teks deskripsi, ditambah lagi dengan teks eksplanasi. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Nah, teks laporan ini biasanya dibuat setelah kalian melakukan percobaan, baik itu percobaan yang sudah berhasil maupun yang masih belum berhasil. Sedangkan untuk tujuan teks percobaannya itu adalah untuk tujuannya yaitu yang pertama mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan berarti membagi setiap kelas atau komponen yang akan dijelaskan pada teks laporannya. Nah, untuk yang kedua, poin kedua yaitu menggambarkan. Kalian perhatikan, menggambarkan di teks laporan berbeda dengan menggambarkan di teks deskripsi.
Untuk teks laporan itu berarti menggambarkan proses bagaimana kalian melakukan percobaan. Sedangkan pada deskripsi yaitu menggambarkan secara spesifikasi baik itu bentuknya, warnanya, terus ukurannya dan yang lainnya. Jadi itu berbeda. Sedangkan untuk poin tujuan yang ketiga itu memberi informasi. Ini sudah jelas bahwasanya untuk tujuan teks laporannya itu memberikan informasi kepada orang lain atau kepada pembaca hasil laporan percobaan yang sudah kalian buat. Nah, itu merupakan tujuannya. Sekarang ini merupakan salah satu manfaat yang kalian akan dapatkan setelah mempelajari ataupun membuat teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati untuk manfaat yang pertama. Yang kedua, mendapatkan data-data objektif sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu proses atau situasi atau objek tertentu. Yang keempat, mengetahui kronologis peristiwa. Itu merupakan manfaat-manfaat yang kalian akan dapatkan setelah mempelajari ataupun membuat teks laporan percobaan. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan perbedaan dari ketiga teks yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk perbedaannya yang pertama itu, teks laporan membicarakan sesuatu bersifat umum. Misalnya itu sepeda. Jadi yang dimaksudnya umum ini contohnya ini sepeda. Jadi hanya membahas tentang pengertiannya saja. Terus tahun dibuatnya misalnya. Terus mereknya apa saja, itu merupakan teks laporan yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu teks deskripsi. Merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu secara khusus. Nah, yang dimaksud secara khusus ini objek yang akan dibahas. Contohnya sepedaku, berarti sepeda yang kalian miliki atau kita miliki. Jadi membahasnya tentang sepeda yang kita miliki, baik itu dari warnanya, bentuk sepedanya seperti apa, terus ukurannya berapa, itu yang dibahas pada teks deskripsi. Seakan-akan pembaca teks deskripsi itu ikut melihat sepeda yang kalian miliki. Selanjutnya, untuk perbedaan yang ketiga, eksplanasi, yaitu merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana atau mengapa suatu fenomena. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk teks eksplanasi yaitu adanya proses sebab dan akibat. Jadi pada teks eksplanasi itu biasanya ditandai dengan proses adanya sebab dan akibat. Nah, supaya kalian tidak bingung, saya akan tampilkan contoh dari ketiga teks tersebut. Nanti silakan kalian perhatikan dan pahami juga perbedaan masing-masing dari teks tersebut. Untuk contoh yang pertama yaitu contoh teks laporan. Nah, di sini teks laporan bersifat umum. Coba kita lihat dan pahami. Pada contoh teks laporan ini membahas secara umum, baik itu tentang pengertian sepeda, tahun digunakannya, terus mereknya apa saja, dan beredar di Indonesia kapan, seperti itu. Itu merupakan teks laporan yang bersifat umum. Sedangkan untuk teks deskripsi, nah ini teks deskripsi contohnya. Sedangkan untuk teks deskripsi itu membahas secara khusus atau objek yang akan dibahas pada tulisan deskripsi. Contohnya itu sepedaku. Nah, pada sepedaku itu dibahas secara khusus, baik itu bentuknya, terus tempat duduknya terbuat dari apa, sampai dengan ukuran bannya berapa. Itu dijelaskan agar pembaca itu bisa melihat atau bisa seakan-akan melihat secara langsung apa yang ditulis oleh penulis teks deskripsi. Selanjutnya yaitu contoh teks eksplanasi. Nah, pada contoh teks eksplanasi ini biasanya ada sebuah proses sebab dan akibat. Silahkan kalian perhatikan
Untuk kalimat yang pertama itu merupakan contoh sebabnya, dan kalimat yang terakhir itu merupakan contoh akibatnya. Itu merupakan contoh teks eksplanasi. Nah, dari ketiga contoh teks yang sudah saya tampilkan dan saya jelaskan, sepintas terlihat sama. Makanya, kalian harus teliti dalam memperhatikan sebuah teks. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh teks hasil laporannya. Seperti apa? Ini merupakan contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Mohon maaf apabila gambarnya kurang jelas dan tidak bisa dibaca. Silahkan nanti setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, kalian bisa cari contohnya di internet ataupun buku pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini untuk contohnya itu biasanya contoh teks laporan percobaan itu adanya tujuan kalian melakukan percobaan atau tujuan apa kalian melakukan percobaannya itu. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang kalian gunakan dalam melakukan percobaan. Terus yang ketiga yaitu langkah-langkahnya kalian cantumkan atau biasanya teks laporan itu ada. Terus yang keempat hasilnya bagaimana. Terus yang kelima yaitu kesimpulan. Itu merupakan contoh dari teks hasil laporannya. Terus yang perlu kalian ingat dalam kegiatan menulis, semua yang kalian pelajari secara terpisah dapat digunakan secara khusus ataupun umum sesuai dengan jenis teks yang kalian akan buat. Nah, pada intinya pelajaran bahasa Indonesia itu belajar menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, baik dan benar sesuai dengan tujuan berkomunikasi melalui bahasa. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti kita bertemu lagi dan masih membahas tentang teks laporan hasil percobaan. Terima kasih sudah menyimak tayangan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.